Mbak Puput, hari ini pemeriksaan dari setengah 11 ya sampai sekarang beberapa jam kemudian, apa sih mungkin yang tadi diperiksa sama Pak penyidik tadi? Yang pertama berhubungan dengan kronologis, semua berhubungan dengan bukti, kapan menikah, kapan punya anak, kapan proses perceraiannya, itu yang dijadikan bukti termasuk putusan pengadilannya. Termasuk kapan bertemu, kapan mereka pacaran, itu kita jelaskan semua ke penyidiknya. Yang jelas itu ada rentetannya. Nah, untuk proses pro justisianya ini ada tahapan nanti setelah pemanggilan korban, yaitu AN sendiri, anak, mohon disamarkan, jangan disebutkan namanya, sebut aja AN, anak dari ibu. Nah, nantinya ada pemeriksaan psikologis yang dilakukan oleh P2TP2A atau P3A, lembaga pemberdayaan anak dan perempuan di Pulau Gadung. Nah, selesai pemeriksaan psikologi, setelah itu ada lagi pemeriksaan psikiatrum. Itu sama dengan kalau kasus kekerasan fisik itu dilakukan tindakan visum et repertum, hampir sama. Oh, ada visumnya juga? Iya, karena ini secara psikis namanya jenis visumnya psikiatrum. Oh, lebih ke Seperti itu, psikisnya nanti dia. sampai 4 kali dipanggil, nanti penyidik yang menunjuk rumah sakit mana yang akan ditunjuk untuk melakukan psikiatrum itu. Seperti itu. Oke, tadi Mbak Irma sendiri juga datang sebagai saksi gitu, boleh tahu Mbak Irma tadi apa aja mungkin yang ditanya sama dirimu? Sama sih, sama kenalnya kapan, ketemunya kapan, menikahnya kapan, hamilnya kapan, bercerainya kapan, sama. Pertanyaan yang sama. Kan ada klaim dari Pak Dodi sendiri kalau misalnya kan menikah itu 5 bulan sebelum si An ini lahir gitu kan. Jadi itu ada dugaan bahwa itu bukan anak saya gitu. Tanggapannya seperti apa mungkin Mbak Puput atau Mbak Irma? Kalau tanggapan aku sih lihat nanti jawabannya di tes DNA aja ya. Kalau kita ngomong dari A sampai Z nggak akan selesai kalau sama beliau ya. Agak berat juga. Jadi nanti dari tes DNA aja nanti diceknya. Bagian Puput gimana tanggapannya soal itu? Aku no comment, aku lebih menjelaskan untuk masalah itu penyidik aja biar prosesnya tidak dapat. Nah, DNA sendiri Bang, mungkin apa ada kemungkinan buat DNA dari Pak Polisi sendiri meminta atau mungkin dari pihak Mbak Puput secara pribadi akan mengajukan tes DNA sendiri? Gini, itu kan perkembangan proses penyelidikan ke penyidikan nantinya. Karena ini bukan konteks apakah nanti itu benar anak biologis dari Dodi Sudrajat dan Bu Puput atau tidak, tapi yang penting dia telah melakukan tindakan kekerasan secara psikis kepada anak itu terpenuhi, seperti pendapat yang disebutkan oleh Aris Merdeka Sirait, pemerhati anak, itu kita sepakat bahwa ada kekerasan secara psikis yang ancamannya 5 tahun yang berdampak pada psikologis anak, labeling terhadap anak, yang nanti dalam perkembangannya akan merusak kondisi psikologis anak. Jadi di situ penekanannya. Nah, Terus sendiri cara melindungi AN sendiri agar psikisnya nih baik-baik aja gini dengan segala kan sosial media pasti dia buka segala macam kayak gitu mungkin. Saya batasi dari jadwal aja itu jangan ajak bicara, ajak ngobrol, ajak bercanda, ajak main, ajak belajar, ajak menurut positif. Blokir sosial media juga nggak sih sampai segitunya atau gimana? Kalau blokir sosmed enggak sih, kita lebih membatasi si anak yang main gadget aja. Ada pertanyaan nggak sih dari AN kayak kok aku kayak gini sih mah segala macam gitu. Sempat dipertanyakan pertama kali dia mendengar laptop itu, aku udah pernah menyampaikan, cuman setelah aku cut semua dari jajah, terus kita alihkan ke hal-hal yang lebih positif, sudah tidak ada pertanyaan lagi sih, mulai membaik. Mbak Bu, pertanyaan dari aku soal ini. Pak Dodi sempat kemarin bilang bahwa soal mohon maaf banget yang soal bercocok tanam, katanya bukan sama dia doang gitu. Jadi akhirnya ada kecurigaan bahwa ini bukan anak saya juga gitu. Maksudnya bukan sama dia aja gitu dirimu melakukan hal seperti itu. Itu benar apa enggak sih Gini, Mbak Puput? Mbak, kita potong pertanyaan itu. Ketika bertanya, Mbaknya kan sendiri minta maaf kan? Iya. Artinya tindak pidana yang dugaan yang dilakukan oleh Puput ini, oleh DS ini berhubungan juga tentang
pencemaran nama baik, penghinaan ataupun asusila. Jadi tidak pantas menjadi konsumsi publik gitu loh. Makanya kita batasi itu, tapi sudah kita laporkan sebagai dasar bukti untuk memproses itu. Nah, yang perlu kita klarifikasi semisal surat akte kelahirannya dibilang hilang kan dari versi dari kita karena memang dikonfirmasi kepada Dodi hilang, akhirnya dibuat laporan kehilangan. Akan tetapi dari pihak DS dan pengacaranya menyampaikan bahwa tidak hilang, ada di saya. Nah, hal tersebut disampaikan telah terjadi memberi keterangan palsu kan dan bisa dianggap pencemaran nama baik. Yaitu sah-sah saja kalau mau dilaporkan, tapi sudah kita klarifikasi bahwa itu tidak benar. Karena dari versi DS menginformasikan ke Bu Puput bahwa hilang suratnya, surat akte kelahiran, makanya dibuat baru dan dilaporkan ke Polsek Kebayoran ya, Kemayoran seperti itu. Ya di situ jelas. Berarti katanya ada diganti nama jadi Mbak Puput sendiri, itu nggak benar ya? Aku lihat tadi nomor apapun dari A sampai Z-nya sama semua. Cuma kalau memang dulu tuh warnanya berwarna, kalau sekarang tuh hitam putih kan ada barcode kan. Ini tidak ada satupun yang diubah. Nah dulu kenapa kok diumpetin, kenapa kok dipersulit? Kan yang mau sekolah tuh kan anaknya. Harusnya kalau memang dia sayang sama anaknya jangan dipersulit dong. Bilang, aduh di mana ya, aduh nggak tahu ya, aduh kayaknya hilang, aduh kayak di Pemalang, di Aduh nggak tahu deh pokoknya. Intinya dipersulit sehingga H-3 mau sekolah, dari sekolah kan telepon terus kan, ini gimana Ais mau sekolah aktenya, ya mau nggak mau kan kita harus membuat seperti itu. Kalaupun sekarang dia diperlihatkan, kenapa mau dari kemarin gitu loh, kan anaknya mau sekolah. Oke, Bunda sedikit menegaskan nanti akan tes DNA, Bunda. Insya Allah sih kita lihat perkembangan dari Tadi saya sudah sampaikan, sama nanti penyidik akan melakukan hal itu atau tidak, itu sesuai dengan proses hukum yang berlaku. Tapi yang jelas, menurut kami unsur terpenuhnya tindak pidana penelantaran anak, perlakuan salah, kekerasan psikis, ya insya Allah terpenuhi. Karena yang dilakukan mulai dari tidak menafkahi, menyatakan di depan media bahwa itu bukan anak biologis, itu sangat menyakiti psikologis anak. Dan harapannya agar tidak terjadi labeling terhadap anak bahwa dia dikatakan anak tidak benar lah. Saya nggak boleh menyebutkan terlalu spesifik terkait itu ya, karena terutama terkait nafkah tadi, ketika diminta klarifikasi Ibu oleh penyelidiknya menjelaskan bahwa tidak menafkahi. Adapun menafkahinya, ya seperti yang Ibu sebutkan sebelumnya bahwa pernah beli apa Bu? pokoknya dari 100% ya. Ya. Oh pernah ngasih sih, aku nggak mau ini rezeki dia ya. Dia pernah ngasih 1 box susu Dentong lewat aku. Mbak Puput, mungkin bisa diceritain mungkin awal pernikahannya dengan DS gimana, dan mungkin kan kemarin kan Dodi juga bilang waktu nikah itu sebelum Mbak Puput masih terikat perkawinan dengan yang di Pemalang gitu. Mana bisa kita menikah masih terikat perkawinan. Nah, kita menikah itu kan dasarnya kan ada surat cerai. Gimana sih kalau ngomong tuh agak pintar sedikit tolong. Kan kalau menikah harus ada surat cerai kan? Nggak mungkin kan pengadi apa namanya KUA mengiyakan kalau nggak ada surat cerai. Adik-adik kadang-kadang. Ya kan dulu mungkin Mbak Puput diceritakan katanya Pak Dodi pernah diselingkuhin sama yang sebelumnya gitu. Nggak ada aku yang diselingkuhin. Aduh, Ya Mbak Mbak Puput Puput tapi katanya diselingkuhin ada sama dia. diselingkuhin. Udah lah, yang aku nggak mau sebelumnya. bahas itu. Aku lagi mau Ayah ya. fokus untuk masalah Ais, biar Ais mendapat keadilan dari manusia seperti itu, dan jangan sampai ada Ais yang lain yang menjadi korban dari seorang figur ayah yang seperti itu. Oke ya. Oke. Terima kasih. Dan Terus, kita mau apa? Mau lanjut kita? Iya. Gimana kita udah kesama lagi waktu itu? Iya, terima kasih atas kesempatannya. Saya Herudin selaku pengacara dari Bu Puput juga. Hari ini kita akan berlanjut ke tempatnya Bapak Aris Merdeka Sirait. Kita dengar pendapat pemerhati anak terkait itu juga, walaupun sebelumnya pernah disampaikan. Artinya apa yang kita sampaikan, apa yang kita laporkan benar-benar memenuhi unsur tindak pidana berhubungan dengan penelantaran anak, perlakuan salah, dan kekerasan secara psikis. Oke. Demikian dari saya. Ya. Oke, pemirsa Nintat Official dan media, itu tadi statement dari
Puput dan Jul beserta teman Puput yang menjadi saksi kunci dengan kasusnya anak tersebut yang bernama Ais yang sudah dilaporkan Puput ke Polda Metro Jaya. Untuk yang dilaporkan sendiri adalah mantan istri dari Puput sendiri, Dodi Sudrajat. Oke pemirsa Nindo Official, live ini aku udahin dulu. Terima kasih.